pada malam kali ini adalah tentang sholat malam. Sholat malam. Baik, saya akan jelaskan dulu perbedaan orang yang soleh dengan orang yang fasik. Jadi orang yang soleh dan dengan orang yang fasik, bedanya apa? Bedanya antara orang yang soleh dengan orang yang fasik itu adalah di dalam menjalankan ibadah mahdhah. Sekali lagi, antara orang soleh dengan orang fasik perbedaannya itu adalah di dalam menjalankan ibadah mahdhah. Jadi ibadah itu ada dua, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini apa? Pak, Bu? Mahdhah apa? Gak tahu. Anak-anak siapa yang tahu? Ayo, gak tahu. Mahdhah itu adalah ibadah yang sudah diberikan caranya oleh Rasulullah. Jadi di dalamnya ada rukun dan syarat. Contohnya sholat, kemudian zakat, haji, ya kan? Kemudian ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu adalah ibadah yang tidak ada tuntunannya. Ibadah yang tidak ada tuntunannya. Apa contohnya? Berbuat baik, sedekah dan lain sebagainya, ya kan? Nah, orang yang fasik sekalipun itu bisa menjalankan ibadah mahdhah. Kalau seandainya saja kita sedekah, mereka bisa sedekah. Kita berbuat baik, mereka pun bisa berbuat baik. Coba kalau seandainya kita pikir, kita sedekah per hari, misalkan kita mengeluarkan uang 100.000, itu yang kita punya. Akan tetapi orang-orang yang fasik apa? Kita lihat orang-orang yang fasik yang di dalam, misalkan kehidupan mereka di terminal, bahkan rokok 1 bon itu dibagi-bagi jadi 10 orang. Bahkan mafia sekalipun, mafia ketika seandainya ada saudaranya yang terancam untuk dibunuh, bahkan mereka itu sanggup untuk kehilangan nyawanya untuk untuk menyelamatkan saudaranya. Dan bahkan kalau seandainya saja ada saudaranya yang satu geng itu meninggal, istrinya bahkan dinafkahi seumur hidupnya. Akan tetapi ketika mereka diperintahkan untuk menjalankan sujud kepada Allah, meriang. Nah, ini adalah perbedaan kita dengan perbedaan orang soleh dengan perbedaan orang-orang fasik. Adalah di dalam apa? Di dalam menjalankan ibadah mahdhah. Kita berbuat baik, mereka bisa berbuat baik. Kita bersedekah, mereka juga bisa bersedekah. Bahkan kalau seandainya saja pun kita bersedekah, itu sesungguhnya sedekah kita itu sebenarnya kalau bisa dikatakan itu rawan. Ini mohon maaf, ini rawan. Contohnya ada tetangga kita ini, ada tetangga ini janda. Kira-kira kalau seandainya saja setiap hari janda tersebut disedekahi, rawan atau enggak? Akhirnya gimana? Jadi yang kedua, ya kan? Dan bahkan kalau seandainya saja pun kita bersedekah, sedikit saja kita menyinggung sedekah kita, itu sudah habis pahala dari sedekah tersebut. Kenapa habis? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ada pembantu kita setiap hari kita kasih ini, kasih itu, kasih kue. Akan tetapi setelah tiba-tiba di suatu hari pekerjaannya ini nggak beres, pekerjaannya nggak bagus, apa yang terjadi? Kamu ini kalau seandainya saja nggak saya gaji, kamu bisa makan. Akhirnya apa? Seperti itu Tuhan. Padahal apa? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjamin rezeki dari makhluknya. Nah, inilah yang dinamakan rawan. Makanya apa? Makanya sedekah yang paling bagus adalah sedekah di mana tangan kanan memberi, sedangkan tangan kiri tidak mengetahui. Akan tetapi ketika seorang fasik menjalankan ibadah mahdhah, ini sama sekali mereka ini tidak bisa. Ini yang membedakan antara orang soleh dengan orang fasik. Maka apa? Maka sholat ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kelak ketika di hari kiamat, sholat ini yang akan menjadikan prestasi terbesar kita di hadapan Allah.
Sekali lagi, prestasi yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat adalah apa? Adalah sujud kita di muka bumi. Yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Kelak pada hari kiamat, yukshafu an sakin ini disingkapnya betis. Kenapa disingkapnya betis? Itu adalah menandakan bahwa sangat mengerikannya pada hari itu. Nah, ketika kelak pada hari kiamat, semua makhluk itu dihadapkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang mukmin ketika itu apa? Ketika itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada seorang yang tidak bisa sujud, dan di situ dikatakan bahwasanya tulang punggungnya, ini tulang punggung ini kan terdiri dari beberapa tulang, sehingga kita bisa melaksanakan ruku sujud itu karena tulang punggung kita terdiri dari beberapa tulang. Akan tetapi ketika pada hari kiamat itu tulang itu seolah-olah jadi satu, tulang punggung ini menjadi satu, sehingga apa? Sehingga orang-orang fasik, orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang tidak sujud di dunia, yang selama hidupnya dia tidak pernah sujud, maka apa? Fala yastati'un. Mereka, keinginan mereka itu untuk sujud kepada Allah, akan tetapi apa? Akan tetapi dijadikan oleh Allah fala yastati'un. Yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujud. Mereka itu, keinginan mereka itu sujud kepada Allah, akan tetapi apa? Akan tetapi karena kehidupan di dunia dia tidak pernah sujud, fala yastati'un, tidak bisa sujud. Nah, ini adalah hal yang luar biasa, yang prestasi yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang muslim, dilakukan oleh seorang mukmin ketika masih hidup di dalam dunia. Hadirin rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinubuatkan, perintah sholat itu sudah menjadi kewajiban atau belum? Sudah belum? Belum. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali mendapatkan nubuat dari Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada kewajiban sholat 5 waktu. Dan kewajiban sholat 5 waktu itu ketika apa? Ketika terjadi Isra Mi'raj. Jadi ceritanya itu ketika Isra Mi'raj Rasulullah ke Sidratul Muntaha, dan ada sebuah tempat namanya Maqam Mukahafa. Mukahafa itu di mana semuanya itu tersingkap dan terlihat semuanya. Nah, ketika itu apa? Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pujian kepada Allah, at-tahiyyatul. Jadi duduknya itu seperti halnya ketika kita duduk tawarruk ketika sholat. Jadi kita duduk tawarruk ketika sholat, dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan Allah. Jangan nggak boleh kita pikirkan, nggak boleh digambarkan di mana. Pokoknya di situ Rasulullah bertemu dengan Allah, Rasulullah duduk seperti duduk kita dalam sholat, seperti itu. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pujian kepada Allah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu wahai para nabi, dan barakah Allah dan rahmat Allah. Sampai di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup di situ. Akhirnya Pak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab kepada Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bukan untukku saja, akan tapi apa? Keselamatan untuk kami. Assalamu alaina, keselamatan untuk kami. Wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Makanya ketika kita menjadi hamba Allah yang soleh, seluruh dunia dari zaman Rasul sampai sekarang itu kita didoakan, Pak, Bu. Jadi ketika kita sudah soleh saja, kita tidak usah berdoa, kita sudah didoakan oleh saudara-saudara kita setiap kali saudara kita sholat 5 waktu. Itu kalau cuma sholat 5 waktu, tambah lagi sholat
Sunnahnya udah berapa kali? Itu kalau kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Nah, maka ketika Rasulullah SAW ini belum diwajibkan untuk sholat 5 waktu, apa kewajiban Rasulullah? Tahu nggak? Jadi kewajiban Rasulullah SAW adalah sholat malam. Adalah sholat malam. Jadi Rasul sama sekali tidak pernah meninggalkan sholat malam. Jadi ceritanya itu suatu ketika Rasul itu melaksanakan sholat malam. Rasul melaksanakan sholat malam itu di sampingnya ada Aisyah yang lagi tidur. Ketika itu Aisyah itu melihat bahwasannya kakinya Rasul itu sampai bengkak. Sampai apa? Sampai bengkak. Karena apa? Saking lamanya. Rasul itu kalau sholat malam itu apa? Bagaimana? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, setengah malam. Atau kalau nggak bisa setengah malam, inqus minhu qalila, kurangi sedikit. Auzid alaihi, setengah malam saja kurang, disuruh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nambah. Auzid alaihi, tambahlah dikit. Warattilil Qur'ana tartila. Maka ketika kakinya seperti itu oleh Aisyah radhiyallahu anha itu terlihat. Maka ketika itu Aisyah berucap, kenapa engkau melaksanakan seperti ini? Bahwasanya engkau itu sudah diampuni wahai Rasul. Engkau itu sudah diampuni. Tapi kenapa engkau masih sholat malam seperti ini? Apa jawaban Rasul? Afala akunu abdan syakur. Enggak boleh kan aku bersyukur. Jadi itu yang dilaksanakan oleh Nabi ketika belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Yang dilakukan oleh Nabi adalah sholat malam. Dan ini adalah tanda bahwasanya ketika orang yang melaksanakan sholat malam secara dawam, secara terus menerus, maka dia akan menjadi golongan hamba-hamba Allah yang soleh. Kenapa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur. Pada waktu sahur itu jam berapa sih? Sekarang subuh jam berapa? Jam berapa? 4:34. Berarti wabil ashari itu berarti apa? Berarti sekitar jam setengah 4, jam 4. Itu waktu-waktu sahur. Dan waktu-waktu sahur ini waktu yang paling luar biasa. Yang dilakukan oleh orang-orang soleh ketika waktu sahur itu apa? Hum yastaghfirun, beristighfar kepada Allah. Maka ini adalah ketika kita tidak, sekali lagi, ketika kita tidak bisa menikmati sujud, maka ini kita harus perhatikan kepada diri kita. Sekali lagi, ketika kita sujud, akan tetapi ketika kita tidak bisa menikmati sujud kita, itu adalah pertanyaan terbesar di dalam diri kita. Biasanya kan, kenapa sholat malam ini adalah tanda-tandanya orang-orang yang soleh? Kenapa? Karena sholat malam ini adalah sholat yang rahasia. Rahasia kenapa rahasia? Karena dirinya saja hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kenapa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Nah, ini adalah sholat malam yang luar biasa. Nah, makanya apa? Makanya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari malam fatahajjat bihi nafilatan lak, tahajudlah ini sebagai nafilah, sebagai sunnah buat kamu. Asa rabbuka ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ketika orang yang melaksanakan sholat tahajud, orang melaksanakan sholat malam, maka janji Allah apa? Janji Allah akan diberikan maqaman mahmuda, tempat yang mulia. Baik itu mulia di sisi manusia, di sisi manusia ataupun di sisi Allah. Nah, ini adalah keistimewaan sholat malam. Kenapa sholat malam? Pertanyaannya, kenapa harus sholat malam? Tidak sholat yang lain saja, tidak sholat duha atau sholat apa? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila." Nasyi'atal lail, kalau seandainya kita merujuk kepada tafsir bahwasanya qiyamu ba'dan naum. Qiyamu ba'dan naum. Nasyi'atal lail adalah qiyamu ba'dan naum. Jadi
bangun setelah tidur. Hiya asyaddu wat'an, sesungguhnya melaksanakan qiyamul lail pada malam hari, pertengahan malam atau sepertiga malam atau seperempat malam, hiya asyaddu wat'an, itu lebih menggugah jiwa. Wa aqwamu qila, dan ketika membaca Al-Qur'an itu bisa lebih merasuk ke dalam hati. Nah, ini bisa dicoba oleh bapak-bapak semuanya atau kepada oleh ibu-ibu semua. Nah, kenapa seperti itu? Innalaka fin nahari sabhan tawila. Karena apa? Karena kamu semua ketika pada siang hari itu sudah sibuk dengan apa? Dengan pekerjaan. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Yang kerja ketika sholat zuhur, artinya apa? Sholat zuhur masih kerja. Ketika terdengar sholat asar nanggung, waktu pulang kerja. Ketika terdengar azan untuk sholat maghrib masih di jalan. Ketika terdengar azan sholat isya capean. Ketika terdengar azan sholat subuh ketiduran. Semoga saja tidak ada di sini ya. Ketika tidak ada jamaah di sini ya. Amin Allahumma. Kenapa? Tidak ada satu. Insya Allah di sini sholat semuanya ya. Amin Allahumma. Kenapa seperti itu? Karena apa? Karena pada waktu siang hari itu manusia pada sibuk memikirkan pekerjaan, sibuk memikirkan dunia, sibuk untuk melakukan ini dan itu. Dan ketika pada waktu malamnya apa? Innalaka fin nahari sabhan tawila wadhkurisma rabbika terus apa? Watabattal ilaihi tabtila. Nah, inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwasanya sholat malam itu adalah hal yang luar biasa, dan saya yakin semuanya itu sudah paham tentang fadilah sholat malam. Dan sholat malam ini adalah ciri orang yang soleh. Maka ketika kita sudah menjadi sudah bisa melaksanakan sholat malam secara dawam, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi Rasul itu yang dipikirkan bukan pekerjaan dan bukan hanya keluarga saja, tetapi memikirkan umatnya semuanya. Dan rehatnya Rasul itu ya ketika waktu malam itu, ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Rasul benar-benar bermunajat, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Dan ketika pada malam hari itu semuanya ditumpahkan, keluh kesahnya ditumpahkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah. Tapi banyak manusia pada sekarang itu keluh kesahnya di medsos. Aduh ya Allah, gini amat ya. Ya Allah, ada status gitu ya. Semoga saja nggak ada yang di sini. Nah, sekali lagi sholat malam ini adalah sholat yang luar biasa, dan ini adalah prestasi terbesar kita ketika kita di dunia itu bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti yang akan kita bawa kelak di akhirat. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Semoga saja kita bukan termasuk orang-orang yang seperti itu. Seperti itu bagaimana orang yang ketika diperlihatkan oleh keagungan Allah Subhanahu wa taala, semua orang-orang mukmin itu ketika pada hari kiamat sujud semuanya. Akan tetapi ada orang yang ingin sujud, akan tetapi mereka tidak bisa. Siapa mereka? Mereka yang melaksanakan sholat itu ketika mereka melakukan di dalam sholatnya tersebut itu niatnya tidak kepada Allah, akan tetapi ria'an wa sum'atan, untuk dipuji saja. Kemudian orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang tidak pernah melakukan sujud di dunia. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? على حبيبك
الحق كل